Tes 115. Baik, Ibu Bapak, teman-teman yang diberkati Tuhan, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Siapa luar biasa? Masih ada jawaban yang keliru buat saya. Ya, kata saya katakan kepada kita semua, betul? Jadi siapa yang luar biasa? Ayo. Masih keliru lagi. Saya tanya teman-teman apa kabarnya, betul? Jawabannya tadi apa? Luar biasa. Saya balik siapa yang luar biasa? Kita semua. Ya, tapi jawabannya kok Yesus? Saya nggak tanya Yesus kan? Yesus pasti luar biasa. Nah, kenapa kita luar biasa? Ada Yesus dalam kita. Amin. Nah, itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dibimbing. Ada secara spontan aja gitu ya. Baik, nama saya masih belum berubah ya, masih Trisno Kambali yang berubah katanya statusnya. Sekarang saya sudah menjadi engkong katanya. Ya kan baru hari ini yang cucu. Ya baru satu kan lahir, yang satunya belum sebentar lagi. Ya kan punya 4 anak, 2 sudah menikah, 2 belum. Ya saya masih di Ciledug. Ya kegiatannya masih ya katekis paroki, program paroki. Dan lalu kemarin diminta sama Allah untuk jadi tim formatur untuk menyusun anggota DPH. Ya, oke, lihat ya. Nah teman-teman, Bapak Ibu, saya hari ini mau sharing mengenai tema yang diminta yaitu tujuan hidup orang percaya. Ya, kita bukan seperti renungan, tapi mungkin sebagai katekesi ya, refleksi teman-teman. Sebenarnya kita hidup untuk apa sih? Ya, itu udah sekian lama umur kita. Ya, lantas kita ngapain? Kita hidup, betul? Saya juga dulu ketika belum mengikuti kegiatan ini, saya juga bingung sebenarnya hidup saya apa? Saya jalan aja. Maka banyak cerita-cerita yang saya kadang sampaikan itu Tuhan membentuk saya. Dulu saya keinginan, harapan, tujuannya itu berbeda sekali dengan sekarang. Ya, terutama pada saat saya sudah mengikuti seminar Belajar Allah.
Itu yang membuat saya hidupnya berubah. Kalau dulu saya tahun 91 tidak ikut SDR, saya mungkin tidak berdiri di sini. Betul? Ya, itu salah satu hal yang saya dapatkan. Nah, malam hari ini temanya tujuan hidup orang percaya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat mengenai hidup orang percaya, kita mulai dari tujuan hidup manusia ini. Ya, teman bisa lihat gambar ini ya. Gambar apa ini? Kapal di laut yang luas, betul? Nah, kebayang nggak kalau kapal itu tidak ada kompasnya, kemudian kena angin sedikit dia muter-muter, kapalnya itu muter-muter, kemudian orang mau kemana? Ya, kenapa? Saya pernah ke Bunaken, ke Nusa Penida. Ya, ketika di tengah laut itu saya membayangkan, kenapa? Saya kecil banget. Ya ampun, semuanya air semua begitu. Sementara saya kapal kan kecil ya, kalau digunakan maupun Nusa Penida itu kapalnya kecil. Nah, saya di situ, ya ampun, ini kalau orang tidak tahu arahnya kompas kemana, berdiri di kapal seperti itu, lantas muter sedikit, mana utara, mana selatan, nggak tahu ngapain. Kebayang? Ya, ini yang saya bayangkan untuk tujuan seseorang. Kebayang luas lautan yang seperti itu, kita mau kemana? Mau lari ke sana? Apakah betul itu pulau? Betul? Kebayang? Nah, saya juga sering naik ke pesawat juga, itu juga sama. Kalau saya lihat di jendela, ya ampun, ini cakrawala luas banget, nggak ada batasnya. Bayangkan kalau pesawat itu tidak ada kompasnya, muter-muter aja mau kemana, betul? Karena luas sekali nggak kelihatan. Dan itu sesungguhnya hidup manusia di dalam dunia ini. Ya, maka kita tanya tujuan hidup kita sebenarnya ngapain? Ya, jadi kita memang harus punya suatu tujuan supaya kita tidak. Ya, kalau orang nggak punya tujuan, kadang saya sendiri kalau lagi satu hari nggak ada tujuan kemana, saya pusing juga loh. Ya, benar-benar pusing kalau nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apain gitu ya. Ini mau ngapain ya? Boring banget. Ya, kita hidup itu harus punya tujuan. Mau jalan-jalan kayak tapi jalan-jalan kemana? Sekarang teman-teman coba bayangin ke mall atau ke supermarket, tidak punya tujuan, masuk ke situ, lantas ngapain? Bingung? Bingung? Pasti bingung, betul nggak? Mau ambil ini, mau ya kalau ada duit ya sudah comot-comot aja. Tapi apa itu tujuannya? Ya, jadi kita mau pun harus punya tujuan. Kalau belanja juga harus punya tujuan, ya. Tapi kadang-kadang mata kita silap juga kan, betul nggak? Tujuannya mau beli telur sekilo sama minyak, masuk ke situ yang beli apa? Ya, macam-macam tujuannya itu akhirnya ya, banyak sekali ya yang diberikan kita. Nah, saya ada tujuan itu sebenarnya apa sih? Dari kami katakan tujuan itu arah, haluan atau jurusan. Jadi kita hidup harus punya arah, ya, punya jurusan, ya, yang dituju, yang dimaksud dan yang dituntut ngapain. Teman-teman, kalau saya tanya, ya, tujuan hidup kita sebenarnya apa sekarang? Ayo, spontan aja. Ngapain? Di rumah kehidupan kekal. Ada lagi? Hidup lebih baik. Ada lagi? Hidup selalu bersama dengan Tuhan. Ya, itu tujuan yang bagus ya. Saya kalau di dalam renungan untuk kematian, ya, selalu saya ngomongin kepada teman-teman, tujuan hidup akhir kita ngapain sih? Masuk surga, betul? Sebagai cita-cita ingin masuk surga semua? Sebagai cita-cita inginnya diraih lama atau cepat? Ya, orang punya cita-cita ingin diraih cepat, betul nggak? Bapak Ibu ingin punya rumah mewah 100 tahun?
ingin punya mobil mewah, berapa tahun maunya? Terserah yang memberi umur. Ya, pastikan kebanyakan ingin punya harapan apa yang diinginkan, inginnya cepat tercapai, gitu. Nah ini masuk surga, ingin cepat. Nanti dulu, pelan namanya. Ya, punya cita-cita, pinginnya cepat. Tapi ketika yang pertama maunya nanti dulu saya belum siap, belum mantu, belum mentasin anak-anak, betul? Tujuan banyak. Ya, oke. Jadi teman-teman kita memang punya tujuan masing-masing berbeda-beda. Ya, awalnya banyak. Saya juga dulu waktu ke Jakarta juga tujuan saya ingin kerja. Ya, karena Pak dulu saya di agenda saya buku yang waktu SMP, SMA masih teman-teman masih ingat mungkin ya, satu buku seperti agenda, nama, autobiografi, macam-macam ya, dan cita-cita, betul? Ya, kemudian diedarkan sekelas lain, betul? Pada misi dan sebagainya, cita-cita saya apa di situ? Ingin memiliki segala sesuatu yang belum aku miliki. Apa itu? Apa itu? Apa aja? Ya, motor 1 belum 5, betul? Ya. Jadi apa? Ini memiliki segala sesuatu yang belum aku miliki. Baju baru 5, belum 50, betul? Jadi artinya apa? Serakah. Ya, saya begitu juga. Tetapi Tuhan mengalirkan saya dalam kehidupan yang akhirnya toh masuk di dalam dunia rohani. Ya. Dulu waktu saya ditraktir sama seseorang, tahun 83 saya ditraktir makan yang enak. Gaji saya, penghasilan saya untuk makan all you can eat. Seperti yang sekarang all you can eat dulu ada juga, cuma nggak banyak restoran seperti itu. Cuma mungkin teman-teman yang senior masih ingat ada satu namanya Viking, restoran di belakang HI, ya. Itu saya makan di situ, ditraktir oleh teman, ya. Itu wah luar biasa. Saya nggak terbayang karena Pak, uang makan saya pada saat itu cuma 75 perak. Makan all you can eat, soft drinknya aja udah ratusan perak. Ya, jadi saya pasti nggak akan sanggup. Ditraktir makan all you can eat di situ rasanya gimana? Wow, betul? Kepada teman yang traktir ngomong apa? Terima kasih bro, betul? Teman-teman kalau diajak apa ditraktir jawabannya begitu? Memberikan tanggapannya begitu? Terima kasih atas traktirannya. Lantas dilanjutkan dengan kalimat apa biasanya? Kenyataan, ya. Kawan-kawan traktir lagi ya, betul? Ya, itu yang sering diungkapkan. Tapi syukur pada Tuhan, saya tidak menginginkan seperti itu. Saya merefleksi pada waktu itu, gila penghasilan saya, uang makan saya gini, ditraktir kayak gini, beberapa teman ditraktir. Ya saya berterima kasih, tapi dalam benak pikiran saya sendiri, bagaimana saya bisa makan bayar sendiri. Syukur-syukur saya bisa membagikan kepada orang lain, mentraktir orang lain. Itu perjalanan saya. Dan itu mengantarkan saya akhirnya menyadari sekarang. Firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada dulu nggak tahu. Ya, tapi setelah saya pada waktu tahu itu, kenapa? Karena dunia rohani, betul? Ya. Dulu kan berpikirannya orang pada minta, betul? Saya tidak berpikiran untuk meminta, mendapat lagi, tapi saya berpikir untuk jadi terakhir teman lain kita ngapain? Ngapain? Jadi terakhir teman lain kita ngapain? Ngapain? Enggak, karena berpikirannya untuk ya itulah yang Yesus katakan kepada Paulus lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah itu, jadi perjalanan hidup saya akhirnya banyak berubah. Ya, tujuan-tujuannya juga banyak ya, yang ada yang tercapai, ada yang belum tercapai, tetapi semuanya kebanyakan tujuan-tujuan duniawi. Ya, saya ikut SDR pun tujuannya apa? Tahun 91 saya baru buka bisnis sama teman bermitra.
Ya, kemudian ada teman ngajakin SHDR. Saya diajak. Lantas tujuan saya ngapain? Ya nih saya ikut, siapa tahu saya ketemu teman untuk bisa ajak mitra bisnis. Untuk bisa siang, untuk bisa mungkin transaksian gitu ya. Karena saya baru buka usaha. Itu tujuan saya ikut seminar. Ya. Tetapi setelah ikut ke dalam, saya juga kaget loh, ada tepuk tangan ini. Loh, saya nggak bisa nyanyi. Ya, saya hanya mundur ke belakang yang lihat orang gila ngapain. Ya, tepuk tangan juga. Tetapi teman-teman, apa yang dikasih dalam seminar itu membuat saya kaget. Ya, bukan tepuk tangan, bukan nyanyinya, tetapi materi yang disajikan. Di situ saya baru mengenal bagaimana alam ngasih kita dan seterusnya. Oh, ada begitu loh. Selama saya jadi tapi nggak pernah dapat pengetahuan seperti itu. Nah, teman-teman, akhirnya disitulah percaya apa yang terjadi. Ya, saya sampai hari ini tidak pernah ketemu sama satu teman pun untuk bermitra bisnis dengan saya. Ya, dulu saya tujuannya ingin ada teman ketika ikut seminar itu ada teman karismatik untuk bermitra bisnis. Tapi sampai sekarang sudah 30 tahun tidak ada satu pun. Ya. Saya pernah tinggal di seseorang, saya tidak mau kedokteran ya. Saya dalam pelayanan saya pernah tinggal di seorang dokter yang punya rumah sakit. Tapi tidak mau pisau di barang apa aja sih? Masukin sini dong. Ya. Tapi ngomongnya apa? Hari ini waktunya kosong kan? Ngapain? Bawain renungan. Ya, jadi berbeda sekali. Itu jalan Tuhan. Ya, dari dulu saya punya tujuan banyak hal yang sangat duniawi. Ya, tetapi melalui banyak pergumulan, khususnya setelah SHDR, saya SHDR itu berkali-kali loh. Tumpang itu Tumpang Cikanyere, ya di Malang dan itu bolak-balik saya. Setelah ikut SHDR sama teman-teman di Marga Siswa di Menteng, bukan tahun 91 di situ ya awalnya. Kemudian karena penasaran saya bolak-balik. Nah itu pertumbuhan rohani saya mulai berubah. Akhirnya tujuan hidupnya mulai ya itu yang terjadi. Nah teman-teman bisa melihat itu tujuan kita dalam kehidupan. Ya, banyak kan awalnya seperti itu. Kita menikah tujuannya apa? Ayo, ya. Banyak sekali orang tujuan menikah itu, ya, supaya ada yang bilang kaya karena itu mantu calonnya, mertuanya, pacarnya kaya, ya. Orang yang tujuannya seperti itu, betul, ya. Tetapi banyak hal akhirnya sebagai orang Kristen, orang Katolik tujuannya itu hanya dunia, ya. Jadi bukan untuk diri sendiri. Coba dulu waktu kita menikah rasa-rasa banyak kan tujuan diri sendiri, betul? Ya, kita jujur aja. Dulu rasanya awal seperti itu. Tapi mulai berbulan dalam kehidupan rohani, akhirnya tahu. Oh, ternyata tujuan hidupku bukan untuk diri sendiri. Itu siapa? Itu siapa? Tadi udah kedengeran. Untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dan itu setelah dalam perjalanan awal-awalnya tidak. Ya, maka saya tak di sini sebagai refleksi. Oke, nah tujuan hidup manusia begini, kadang-kadang bilangnya joke ya, tetapi ini ditulis di medsos dan ini benar-benar tulisannya ada. Saya punya bukunya juga dari Canisius ini. Kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati maunya masuk surga. Tujuan hidup. Betul? Ya, ini lagi. Ya, ini kayaknya di seminar kali ya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, ini benar gak seperti ini? Hah? Tujuannya ini bagus.
Maunya ya. Oke. Nah sekarang teman-teman dan ibu saya ajak bagaimana tujuan hidup kita ya sesuai dengan ajaran Kristiani, ajaran Tuhan sendiri. Ya, ada dalam kitab suci yang bisa kita pelajari supaya arah perbuatan dan hidup ya dari tujuan-tujuan pribadi menjadi tujuan apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Ya, nanti saya sedikit katekesisnya ya. Oke, kita baca Lukas 10 25 sampai 28. Ini cerita orang Samaria yang murah hati dan ada beberapa cerita yang mirip-mirip, yaitu orang kaya susah masuk surga. Ya, ada kan? Ya, orang kaya masuk surga, nanti ada saya cerita sedikit kata-kata. Nah, kita baca ayat 25 saya nanti ayat 2 yang ganjinya genapnya teman-teman ya, bareng-bareng ya. Saya bacakan dulu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, teman-teman, di sini sudah kelihatan bagaimana sesungguhnya tujuan hidup kita. Betul? Ya, di sini ini orang muda, orang Samaria, ini sebenarnya orang yang mencobai sebenarnya ya, ahli Taurat, yang orang yang sudah tahu tujuan hidupnya, yaitu ingin hidup yang kekal. Ya, semua ingin hidup yang kekal. Hidup kekal itu maksudnya hidupnya cuma di sini atau sampai cuma di sana aja atau sampai di sini sekarang? Ya. Sekarang dan selamanya ya itu kekal ya, karena ada beberapa catatan di sini ada bukan kekal tapi bilangnya kerajaan surga ya, itu kalimat yang sama ya. Sama juga orang kaya, orang muda yang kaya, nggak usah dibaca, saya yang baca ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, jadi banyak orang-orang kaya pun ingin hidup yang kekal. Orang tadi ahli Taurat pun ingin hidup yang kekal. Karena apa? Itu sebenarnya kehidupan yang dinanti-nantikan banyak orang. Tujuan hidup orang sesungguhnya di situ. Ya, tapi bagaimana caranya dan mengapa begitu? Ya, saya yakin Bapak teman-teman untuk refleksi sebagai orang beriman. Ya, karena tadi tujuan manusia seperti itu, dan tujuan orang percaya adalah orang beriman. Khususnya kita orang Kristen, orang beriman punya tujuan hidup, ya. Dan kita harus punya berpikiran. Segala yang ada pasti punya tujuan, betul? Segala diciptakan pasti punya tujuan. Apa maksudnya ya? Kalau kita bikin meja punya tujuan, betul? Dan kita manusia diciptakan pasti punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yang tanya yang menciptakan, betul nggak? Yang menciptakan kita yang tahu tujuannya kita dibentuk, betul nggak? Ya. Kursi dibikin, yang bikin punya tujuan kan? Nggak mungkin kursinya sendiri punya tujuan, betul? Yang punya tujuan adalah yang menciptakan, betul? Maka sesungguhnya kalau kita punya tujuan itu keliru. Ya, karena itu tujuannya harus tanyalah apa yang diinginkan pencipta kita, betul? Ya, Allah menciptakan segala sesuatu pasti punya tujuan. Maka segala sesuatu kita sebagai ciptaannya punya tujuan. Tujuannya apa? Yang mengikuti yang menciptakan. Ya, nah saya ajak di sini KTPC-nya. Ya, saya ajak teman-teman mulai membaca ajaran gereja. Ya, saya mulai dari satu tulisan artikel dari Katekismus Gereja Katolik. Yang pertama, artikel pertama, justru di sini kelihatan kisah penciptaan itu sendiri. Ya, saya bacakan di sini.
dalam dirinya sendiri sempurna dan bahagia tanpa batas. Berdasarkan keputusannya yang dibuat karena kebaikan semata-mata, Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ya, jadi pada dasarnya Allah itu memang tanpa batas. Ini sudah berbahagia. Ya, dan karena kebebasannya Dia menciptakan manusia. Ya, oke. Supaya apa? Supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Ya, jadi manusia diciptakan supaya manusia itu bisa bersama-sama menikmati kebahagiaan bersama penciptanya. Apa maksudnya ya? Ya sekarang apa jadinya? Ya penciptanya punya tujuan untuk bisa berbahagia bersama dengan penciptanya. Ya, jadi ciptanya dibikin untuk bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan penciptanya. Ya. Karena itu pada setiap saat dan di mana-mana Ia dekat dengan manusia. Ya, jadi Allah menciptakan manusia bukan untuk dibuang, tapi untuk dekat. Ya, maka dari kitab Kejadian Allah kan ingin selalu dekat dengan manusia, betul? Dipanggillah Adam di mana itu? Lalu Adamnya kemana? Kenapa ngumpet? Ya, buat salah. Ya, takut dia kabur, betul nggak? Ya, dan ibu bapak teman-teman ini juga dalam kehidupan kita bisa merefleksikan. Kalau anak-anak kita mulai jauh dari kita, hati-hati. Jangan-jangan melakukan pelanggaran, betul? Melakukan hal yang tidak disukai oleh kita, maka dia takut, betul? Pasangan hidup suami istri, hati-hati kalau pasangan sudah mulai jauh-jauh dari kita. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi pasangan. Ya, ini kejadian. Teman-teman dalam kejadian Adam itu takut, betul nggak? Ya, itu yang terjadi. Ya, Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya. Ya, meskipun manusia tadi Adam kabur, tetapi Allah tetap ingin menarik supaya manusia itu mau mencari Dia lagi. Karena Pak selama ini berpikirannya Allah yang meninggalkan manusia, padahal manusia sendiri yang kabur. Maka Allah memanggil. Nah, inisiatif dari Allah. Ya. Kemudian apa? Ya, untuk menolongnya, mencarinya, untuk mengenalnya dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Ya, jadi manusia diminta untuk bisa kembali kepada Dia dan mencintai Allah. Ya, ini teman-teman kita diajak untuk mencintai penciptanya, karena kita sudah diciptakan untuk bisa mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah. Maka penciptaannya inilah mempunyai tujuan harus bersama dengan Dia, menyenangkan Dia yang menciptakan kita. Itu. Ya, nah ini belakangannya dalam Dia oleh Dia Allah memanggil manusia supaya menjadi anaknya dalam Roh Kudus, dan demikian mewarisi kehidupan yang berbahagia kembali. Ya, ini arti Yesus ya. Jadi ketika manusia jauh, kemudian ingin ditarik, kan tidak pernah berhasil, maka Yesus sendiri hadir. Ya, supaya manusia itu bisa kembali. Nah, nanti sifat berikutnya. Ya, supaya manusia mengalami kebahagiaan. Karena bagaimana manusia berbahagia? Bisa mencintai penciptanya. Ya, jadi ini katekismus buat kita. Maka teman-teman bisa lihat tujuan akhirnya bagaimana. Ya, ini saya kasih kronologisnya. Allah menciptakan manusia pasti punya tujuan. Ya, supaya manusia itu mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah. Ya, nah supaya dia mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah, manusia harus taat kepada Allah. Betul? Kalau manusia taat kepada Allah berarti dia menyenangkan hati Allah. Jadi manusia diciptakan untuk menyenangkan Allah. Ya, teman-teman sama juga kan? Kalau bikin kursi, pinginnya kursinya tetap betul nggak? Supaya menyenangkan kita yang membuat, betul? Ya, oke. Tetapi apa yang terjadi dalam kisah manusia jatuh, betul? Akhirnya jauh. Teman-teman sudah dengar cerita tentang kejatuhan Adam dan Hawa, betul? Dan kemudian manusia jauh jatuh. Akhirnya terjadilah peristiwa Menara
anak-anak Babel kan, manusia terkolok-kolok. Tapi tadi dikatakan Allah tetap mencari manusia supaya manusia itu mau bersatu kembali. Maka dia memanggil satu kaum, yaitu Abraham atau Abrahamnya. Ya, untuk apa? Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Ya, supaya segala bangsa mengalami dekat lagi kebahagiaan bersama dengan Allah. Terus menerus ya sampai Ishak Yakub yang disebut Israel. Ya, dijadikan sebagai suatu perjanjian. Allah adalah Allah Israel, Israel adalah umat Allah. Maka umat Allah harus taat kepada Allah. Nah, itu dengan menjadi berkat. Ya, diberikan menjadi berkat. Kemudian apa yang terjadi dengan Abraham ini? Israel, apakah dia berhasil mengemban misi menjadi berkat? Berhasil? Tidak. Ya. Sampai zaman Yesus, Abraham, keturunannya Ishak, Yakub, Israel itu belum menjadi berkat. Bahkan burung bangsa asing, segala kaum betul, untuk bangsanya sendiri, Israel sendiri, Yahudi sendiri tidak tuh. Maka ketika zaman Yesus teman-teman bisa lihat kan apa yang terjadi dengan orang Israel, kaum Farisi, Yahudi, Saduki, orang-orang yang hebat-hebat seperti itu, apakah dia menjadi berkat? Tidak. Orang miskin disingkirkan, betul? Orang kusta sakit malah diasingkan, betul? Boro-boro orang asing, ya. Dan itu Israel yang gagal mengemban misi menjadi. Maka Yesus hadir, Allah yang menjadi manusia hadir. Untuk ngapain? Untuk kembali tadi supaya manusia mau mengenal dan mau menjadi berkat. Maka Yesus hadir sebagai berkat itu sendiri. Ya, Yesus hadir menjadi pembawa kabar baik. Ya, makanya Yesus katakan, aku datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Untuk itulah aku diutus menghadirkan kerajaan Allah, yaitu dirinya sendiri menjadi berkat. Ya, nah teman-teman nanti saya kasih catatannya. Ya. Nah, Yesus menjadi berkat dan ini diteruskan kepada pengikutnya, yaitu orang Kristen. Ya kan? Dan bagi Kristen Kristen kan? Nah, kemudian punya tugas apa? Menjadi saksi Kristus. Jadi kita orang percaya punya tugas menjadi saksi Kristus. Tujuan kita untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti ngapain? Menjadi berkat. Yang menghadirkan kerajaan Allah. Nah, saya sebutkan ini menghadirkan kerajaan Allah. Nanti ayat-ayatnya berikutnya supaya teman-teman bisa membayangkan ya. Oh, berarti tujuan kita itu mengemban misi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ya menyenangkan ciptaannya. Ngapain? Menjadi berkat. Ya, jadi gambarkan menghadirkan kerajaan Allah itu menyenangkan Allah menjadi berkat. Bagaimana menyenangkan Allah yang menjadi berkat? Kita harus tetap patuh kepada perintah Dia. Perintahnya ngapain? Perjanjian lama 10 perintah Allah, betul? Yang disempurnakan dengan perintah Kristus, yaitu hukum kasih. Kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesama. Maka jangan heran kalau baca yang tadi saya sebutkan, ya, orang kaya itu juga ingin masuk surga. Kan sudah saudara, oh aku sudah melakukan ini itu, betul ya? Itu kan semua 10 perintah Allah. Kalau tidak kerjakan sejak dari muda, tapi ada satu yang dulu. Makanya juallah harta, bagikan kepada orang-orang yang artinya apa? Menjadi berkat. Ya, dan itu yang terjadi. Oke, ini gambarannya ya. Nah, ayatnya ini teman-teman bisa lihat ayatnya. Ya, orang kaya suka masuk kerajaan Allah. Itu yang baik. Apa yang harus aku perbuat untuk hidup yang kekal? Mengapa kalau ada baik tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah Allah, betul kan? Ya kan? Kemudian dia katakan apa? Kata itu semua itu telah kuturuti sejak masa
hebat sekali, betul? Tapi itu dia menjadi masuk ke dalam hidup kekal. 10 menit kemudian. Ayo. Ternyata Ternyata belum kan? Makanya saya katakan apa? Ya, mendengar itu yang berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagilah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, memang itu harusnya. Tapi orang itu mau. Kenapa dia tidak mau? klarifikasi Maria Triswianti. Ya, karena hartanya. Jadi tujuannya dia ngapain? Ya, akhirnya ngapain? Menyenangkan Tuhan? Tidak. Menyenangkan siapa? Dirinya sendiri. Yang itu. Ya, jadi berbeda dengan misi pertama perjanjian lama, betul? Ya. Oke, jadi seterusnya. Ya, oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang digambarkan tujuan kita sebagai ciptaan Tuhan. Menyenangkan hati, menjadi berkat. Dan itu turun-menurun diteruskan kepada orang beriman. Ya, siapa orang beriman? Bapak beriman pertama adalah Abraham, ya, Ishak, Yakub. Nah, ini tulisannya jelas sekali. Ya, bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham itu ditulis jelas sekali apa yang harus dilakukan oleh Abraham dan keturunannya. Ya, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuh, lihat. Ya, ciptaannya akan menjadi berkat. Ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan kalimat terakhir dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, oleh Abraham dan keturunanmu, ya, semua kaum, jadi semua akan mendapat berkat. Ya, dan oleh Abraham berikutnya, ya ini kalimatnya sama juga, Abraham. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, ya, karena kau mendengarkan firman-Ku. Jadi dia beriman. Ya, diingatkan, dikuatkan lagi. Nah, kemudian Ishak juga sama juga. Ibu bapak teman-teman ini semua sama. Dan saya langsung ke yang 24 ya, ayat Kejadian 26 ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan lihat oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat. Oleh Ishak dan keturunan segala bangsa di muka bumi. Ya, untuk menjadi Ishak itu menjadi berkat itu. Oke, setelah Ishak siapa? Yakub, Israel itu sendiri. Ya, sama juga ini saya potong aja ayat yang 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Berarti apa itu ya? Utara, selatan, dan seluruh dunia. Ya, Israel akan berkembang kemana-mana. Dan itu terjadi. Diaspora Israel itu seluruh dunia. Di Indonesia ada nggak? Ada. Cuma di karena Gus terus kan. Di Manado ada juga. Di Surabaya ada juga. Ya. Di Jakarta juga ada kan? Siapa? Yang terkenal Dhani Ahmad. Konon kabarnya dari yang juga ya, Marini pernah dengar? Ya, itu ada juga ya, yang menyebar timur, barat, utara. Tapi bukan hanya menyebar, dikatakan dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Ya, jadi sesungguhnya umat yang sudah dipilih, diciptakan dan kemudian mengingkari, dan tapi Allah tidak ingin seperti itu aja. Jadi tetap dia menarik seseorang untuk sebuah kaum ya, untuk apa? Untuk kembali mengajak segala bangsa dan diberkati, mendapatkan kasih Bapa. Ya, tapi orang
yang mendapatkan tugas ini berhasil tidak? Justru tidak. Ya, karena saya kasih kejadian di dalam Injil, ya, di dalam cerita Yesus, Injil yang kita zaman Yesus, Israel gagal menangis. Ya, maka itu yang digambarkan. Kenapa Yesus hadir? Ya, jadi sekarang dari perjanjian barunya. Jadi kita lihat, ya, yang orang beriman harus menjadi berkat. Abraham dan keturunan kan kau beriman, betul? Harus menjadi berkat. Nah, sekarang Yesus dan para muridnya, ngapain? Sama juga, ya, harus menjadi berkat. Oke, saya baca, ya. Tetapi yang berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus diutus untuk apa? Memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, Allah yang meraja, Allah yang penuh kasih, yang itu diberitakan, disampaikan, dan itu tugas Yesus. Bagaimana menyampaikannya? Dengan kata-kata dan perbuatan. Ya, jadi Yesus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dengan kata-kata dan perbuatan. Jadi kabar baiknya siapa? Kabar baiknya siapa? Yesus sendiri. Jadi berkatnya apa? Yesus sendiri menjadi berkat. Ya, dan ini contohnya. Maka teman-teman lihat di dalam kisah Injil, empat-empatnya bagaimana Yesus mengemban misi awal. Abraham dikasih janji dan keturunannya, betul? Supaya seperti yang disampaikan menjadi berkat. Bagi siapa? Orang miskin, janda, orang kusta, orang asing, semuanya, betul? Nah, itu diteruskan kepada pengikut-pengikutnya. Ya, ini baca berikutnya, ya. Oke, berikutnya ini kasihlah Tuhanmu, kasih sesama hukumnya, ya. Jadi berikutnya semua diminta untuk mengemban misi, menggenapi hukum Taurat, ya, kasihlah Tuhan kasih sesama. Oke. Ini catatan aja sebenarnya, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini mau menggambarkan aja, ya. Jadi segenap hati dengan segenap perasaan. Jadi kita mengasihi Allah dengan segenap perasaan kita, ya. Menempatkan Allah sebagai pusat, ya. Menjalani hidup setiap hari yang dipenuhi kerinduan akan Allah. Ini saya sebutkan dulunya. Segenap jiwa, kehendak, tujuan, keinginan, ya. Kita tertuju pada Allah, berusaha mengetahui rencana Allah, kehendak Allah, menyesuaikan kehendak pribadi dengan kehendak Allah. Maka dalam doa kan begitu, bukan keinginanku tapi keinginan Dia. Kejadian menurut bukan kehendak aku. Dengan segenap akal budi, rasio, pikiran intelektual kita, maka kita juga untuk pelajari kita suci firman Tuhan, supaya apa? Jangan mengandalkan pikiran kita, ya, hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Kemudian segenap kekuatan, kemampuan, bakat, talenta, tenaga, materi, uang dan sebagainya untuk mengasihi Allah. Betul? Tapi bagaimana kita mengasihi Allah? Apakah Allah itu uang kita? Allah itu tetangga kita? Ya, maka dikatakan kasihlah sesamamu, betul ya? Ya, maka kalau kita mengasihi Allah, tandanya aku mengasihi sesama. Aku mengasihi sesama karena aku mengasihi Allah. Ya, dan itu tugas kita orang beriman. Ya, oke. Tandanya apa lagi? Ini kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maka dikatakan berikutnya, kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita saling berseteru, saling bermusuhan, tanda murid Yesus? Ya, bukan kan? Jadi tanda murid Yesus adalah saling mengasihi. Teman-teman, saling mengasihi itu bukan saling kasih dan mengasihi, TKND bukan, tetapi berbagi, memberi semua. Ya, kalau TKND itu barter namanya, betul nggak? Maka di dalam perkawinan itu bukan barter, saling menerima sakramen perkawinan
saling menerima. Kan saya berarti saling memberi. Bahwa ada yang menerima itu tidak difokuskan, tapi fokusnya adalah memberi. Ya, jadi teman-teman, semua bentuk kasihlah kepada Tuhan, kepada sesama, bentuknya adalah memberi, bukan barter. Ya, kalau barter itu sinetron, betul nggak? Cinta sinetron itu bukan kasih, itu sinetron itu cintaan itu barter itu. Ya, aku ngasih kau, kalau kau, nah, ya, jadi suami istri jangan begitu, betul nggak? Ya, 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 ini saya itu jangan. Oke ya. Jadi kita lihat lagi. Jadi bentuk bagaimana keluar dari dirinya dalam bentuk kasih, bentuk menjadi berkat. Ya, Tuhan banyak memberikan kepada kita. Ya, Yesus katakan begini. Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang hidup. Jadi terang itu bagaimana Yesus katakan aku adalah terang dunia, memberikan keteladanan supaya orang bisa melihat, betul kan? Ya, itu. Dan kemudian perintah ini, ya, ketika di dunia aku adalah terang dunia. Kemudian ketika Yesus sudah terangkat ke surga, siapa yang menjadi terang dunia? Ya, kita semua dikatakan kamu adalah terang. Hendaklah terangmu jangan ditaruh di bawah, tapi harus di atas kaki. Ya, jadi Yesus adalah terang, kemudian kita adalah terang berikutnya, betul nggak? Maka teman-teman lihat dalam liturgi Paskah kita. Inilah cahaya dunia, betul? Syukur kepada Allah, dan kemudian kita menerima lilin kecil, betul? Dan kemudian kita berdiri di mana kita tinggal. Bahwa lain tempat kita tinggal kan? Ya, itu memberikan makna, menjadi lilin adalah menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi seluruh isi rumah tanggamu dan orang-orang yang di sekitar kamu. Ya, menjadi berkat. Oke. Ya, kamu adalah garam dunia. Ya, kembali garam dunia berarti keluar dari dirinya, menggarami. Ya, kamu adalah terang dunia. Ya, ini tadi Yesus sebut ya. Jadi teman-teman, kita semua diminta untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, menjadi garam. Ya. Berikutnya, ya, ini Markus juga sama. Ya, nah, ini berita yang sama, teman-teman bisa lihat ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Nah sekarang diluas lagi ke segala makhluk. Bagaimana kita memberitakan Injil ke segala makhluk? Di dunia ada berapa makhluk ya? Ada yang tahu? Ya, makhluk itu apa? Ayo. Ya. Kucing makhluk ya? Nah, bagaimana kita memberitakan Injil ke kucing? Jadi itu banyak orang bertanya-tanya, makhluk apa itu manusia aja kan yang kita beritakan? Oh tidak, ke kucing, ke apa piaraan juga sama. Coba bayangkan teman-teman, ada kucing lagi tiduran di situ, kemudian kita jalan, melihat udah orang pada bilang aku ngapain? Sadis amat, betul nggak? Aku tidak menjadi berkat, betul nggak? Ya, ternyata binatang kayak gini ngapain? Ya kasih makan, kita kasih pelihara, betul nggak? Ya, itu artinya buat kita mewartakan diri ke segala makhluk, menjadi berkat untuk segala. Maka dia dalam kejadian awalnya, kuasailah seluruh ciptaan yang Tuhan sudah berikan, betul nggak? Itu kita suruh pelihara, betul. Oke, ya, pergilah ke seluruh dunia sama ya, menjadi saksi Kristus, memberitakan firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu semua bentuk-bentuk kita untuk menjadi berkat. Ya, mewartakan Injil, mewartakan kabar baik gitu ya, ini menjadi berkat. Nah, terakhir yaitu ini. Saksi Kristus. Ini biasanya saya sampaikan ini di
yang didoakan dan novena Pentakosta itu pada mintanya apa? Mintanya apa? Roh Kudusnya atau karunia-Nya? Ya, lihat kan? Ya, banyak kan karunia-Nya yang dimintakan. Padahal yang kita adalah Roh Kudusnya. Betul? Kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi. Ya, jadi yang diminta apa? Roh Kudusnya, bukan karunia-Nya. Kalau Roh Kudus ada di diri kita, yakinlah pasti disertai dengan karunia. Ya, jadi karunia itu bonusnya. Ya, rohnya itu yang utama. Kamu tidak kuasa. Ya, jadi bukan apa karunia-nya, gitu ya. Maka lihat, watakan ini segala makhluk tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi pergi dulu baru tanda-tanda. Ya, jadi bukan kita. Itu kejadian lama, kejadian baru enggak. Kerjakan Tuhan kasih mujizat banyak hal. Ya, oke. Ini tulisan Roma juga sama ya. Paulus juga mengatakan sama. Paulus bahkan katakan hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam. Ya, jadi Tuhan yang ada dalam dirinya. Maka hidupnya ngapain dia? Bukan untuk dirinya. Hidupnya adalah untuk Tuhan. Ya, segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri bahwa kita diminta mengasihi Allah dan mengasihi sesama menjadi berkat. Lantas praktek yang nyatanya seperti apa sih? Bahwa aku mencintai Allah dan aku mengasihi sesama. Aku mengasihi Allah, mengasihi sesama. Bentuknya seperti apa? Dan kita dalam membawa karismatik dan yang sudah yang mungkin teman-teman sudah ikut SHDR, ya ada pesan-pesan di situ bagaimana kita tetap menjadi berkat. Ya, saya ajak dari kehidupan sehari-hari ini. Sudah pernah dengar cerita ini? Sudah pernah? Pernah? Ya, ini prakteknya. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, bentuknya sangat sederhana di dalam pelajaran SHDR nanti ada. Yaitu pertama, hidup doa. Betul? Maka tadi kan kita ciptaan Allah. Allah ingin kita tetap dekat kepada penciptanya. Betul? Melalui apa? Doa. Nah, ketika kita dekat dengan Allah, menyenangkan hati Allah. Ya, tapi bukan hanya dekat aja, tapi mau mendengarkan Dia. Betul? Yaitu firman. Jadi kita relasi dengan Tuhan, ya, mengasihi Allah secara seimbang, mau bersekutu, meminta, memohon, tapi sekaligus mau mendengarkan. Ya, ini adalah relasi vertikal. Tapi sekaligus kita mengasihi sesama, relasi dengan sesama. Melalui apa? Komunitas. Allah ingin kita selalu berkomunitas. Allah tidak ingin manusia bercerai-berai, betul nggak? Maka Dia ingin tahu supaya manusia itu mau bersatu. Yesus juga dalam doanya sama, supaya mereka menjadi satu seperti aku dengan Bapa adalah satu. Ya, maka teman-teman diajak untuk mau bersekutu. Ya, yang berikutnya ngapain? Melayani. Melayani bukan berarti cuma di sini aja ya, dalam bentuk yang lain banyak layar-layar. Ya, kita memberikan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 itu cuma perdana total itu kehidupannya Tuhan inginkan. Maka berkatakan mereka disukai banyak orang dan Tuhan menambah jumlah mereka tiap-tiap hari. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk menjadi berkat, paling tidak kita mempraktekkan ini dalam kehidupan kita. Bahwa itu tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Ya, melalui doa dan firman kehidupan kita yang vertikal yang seimbang, Bapa dan Putra. Ya, Roh Kudus dan Roh Kudus. Betul? Ya, yaitu melalui komunitas dan pelayanan. Karena apa? Teman-teman mendapatkan karunia Roh, maka teman-teman disatukan menjadi anggota tubuh Kristus. Ketika menjadi anggota tubuh Kristus, masing-masing anggota dikasih karunia yang berbeda-beda. Dan karunia yang berbeda-beda itu tidak pernah untuk dirinya sendiri, tapi untuk
Ya, maka di dalam Roma 12 katakan ada yang menjadi mata, jadi hidung, mulut dan sebagainya, betul. Tapi karunia itu tidak kena untuk dirinya sendiri. Maka mata dari karunia mata, mana untuk mata? Ada yang dikasih karunia sebagai mata, apa hanya untuk mata? Ada yang dikasih karunia sebagai mulut, hanya untuk mulut? Ya, tidak pernah. Jadi Bapak Ibu teman-teman refleksikan dari hidup kita. Kita hidup itu ngapain? Ya, orang beriman selalu untuk orang lain, betul ya? Selalu orang lain. Dan itulah kedewasaan kita, yaitu hidup untuk orang lain. Menikah juga sama kan? Betul nggak? Menikah sama kan? Buat untuk orang lain. Saya kasih sedikit ilustrasi. Ketika kita bayi, nangis, perlu air susu, betul? Buat dirinya sendiri, betul? Nah, ketika dia SD, sekolah, kelas 6, adiknya kelas 2, ada yang bully, bela adiknya, betul? Sebagai kakak kan, bela kan keluar dari dirinya. Ya, oke, setelah dia SMP, SMA lah ya, saya lewat nilai SMA, ya, mulai ngapain dia? Bantu adiknya belajar, betul? Bantu orang tuanya, mungkin rumah tangganya, betul? Ya, masih lingkup sendiri. Ya. Tapi ketika dia bekerja, dia berbuat untuk siapa? Orang lain, betul nggak? Hasilnya buat siapa? Sendiri dan keluarga, betul? Orang tua dan adik-adiknya, betul? Ya. Tetapi ketika dia menikah, ya, dia bekerja kepada orang lain, hasilnya buat siapa? Istri atau suami, keluarga atau anak orang? Ya, artinya apa gitu ya? Istri suami itu anak orang, betul nggak? Yang diajak untuk menjadi keluarga, ya. Tapi asalnya anak orang, betul nggak? Kita menemani anak orang, istri, suami itu orang, betul nggak? Ya, artinya itu orang dewasa itu selalu berpikiran untuk keluar, tidak untuk dirinya sendiri. Jadi teman-teman kalau masih berpikiran untuk diri sendiri berarti masih kanak. Ya, ini pesan-pesan aja teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka sesungguhnya hidup kita orang percaya ngapain? Menyenangkan hati Allah, yaitu menjadi ya, ini aja mungkin secara sederhana ya. Jadi teman-teman dibilang untuk menjadi berkat dalam kehidupan Kristen yang taat, hidup dalam doa, firman, komunitas dan pelayanan. Nah, nanti teman-teman yang akan ikut SDR kan ketemu SDR ya, itu ya, supaya semakin meneguhkan bahwa hidup kita dalam doa, firman, komunitas dan pelayanan itu totalnya semua adalah untuk itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita orang beriman. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdiri, kita tanggapi firman Tuhan dengan kita berdoa. Nanti kita akhiri dengan setelah doa lagu yang itu apa adalah kesempatan marilah kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, tiada terkait ucap syukur terima kasih padamu ya Bapa atas segala sesuatu yang telah Kau karuniakan dalam hidup kami. Karena kami percaya Kau telah mengasihi kami sedemikian rupa. Kau menciptakan kami tidak untuk sia-sia, tapi Kau menciptakan kami untuk Kau kasihi. Bapa yang terkasih, melalui pengajaran sharing pada malam hari ini, Kau ingatkan kami akan tujuan hidup kami sebagai orang-orang percaya untuk menyenangkan hati Bapa, untuk mengungkapkan kasih-Mu
yang telah Kau limpahkan bagi kami untuk kami bagikan kepada orang-orang yang kami jumpai di sekitar kami, lebih-lebih dalam keluarga kami, lingkungan kami dan masyarakat kami, orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Bapa yang penuh kasih, melalui kekuatan diri kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kami percaya penyertaan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan hidup kami, Kau melengkapi kami untuk memampukan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang penuh kasih, mampukanlah kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, melalui kata-kata kami maupun perbuatan-perbuatan kami, agar sungguh itu bisa menjadi berkat. Itulah kerinduan kami untuk bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Bapa yang berkasih, secara khusus pada malam hari ini kami berdoa akan kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami, agar kami Kau mampukan, baik menyangkut masalah kesehatan kami. Kami mohon pemulihan kesehatan yang daripada-Mu. Menyangkut masalah keuangan kami juga mohon bantuan-Mu untuk bisa mencari jalan keluar, untuk bisa mengatasi masalah-masalah keuangan kami. Untuk relasi kami dalam keluarga, kami juga mohon bantuan Bapa, agar kami bisa satu sama lain menjadi berkat di dalam keluarga kami, untuk bisa saling mengasihi. Untuk teman-teman yang kami kasih yang dalam pergumulan hidupnya, kami juga mohon jamahan Bapa, agar mereka senantiasa Kau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun teman-teman hadapi, mereka-mereka yang kami doakan bisa mendapatkan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Secara khusus pada malam hari ini Bapa, kami berdoa untuk teman saudara kami Redo dan Kristi, agar dipulihkan dari sakit yang dideritanya, agar dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, untuk bersatu bersama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang terkasih, banyak hal, keinginan dan harapan kami yang ada dalam hati kami percaya Engkau mengetahui semua isi hati kami. Dengarkanlah doa dan harapan kami ini Bapa. Allah Bapa yang terkasih, kami percaya Engkau akan membantu kami melalui pergumulan hidup kami yang masih bersifat dalam hati kami, yang ingin kami utarakan terhadap Engkau secara pribadi. Allah Bapa yang terkasih, tiada henti kami mengucap syukur padamu atas pernyataan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh Kau kumpulkan untuk memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Semoga semuanya ini sungguh menguatkan hati kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu untuk memperoleh hal-hal yang Kau kehendaki bagi kami hidup seturut rencana dan tujuan-Mu. Akhirnya Bapa, segala puji syukur kemuliaan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan berkati.
penerima. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Gimana rasanya tadi? Biasa ya. Kita ucapkan dulu terima kasih untuk pewarta kita yang malam hari ini, Bapak Kusuma Bali. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak ya, pelayanan malam hari ini. Semoga berkati memberikan kesehatan Bapak sama bisa hadir dalam pelayanan berikutnya. Terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih untuk brother, untuk sister di pujian, Sisita, juga malam hari dan musik geografi. Terima kasih atas pelayanan malam hari ini. Juga teman-teman singer yang membantu. Terima kasih semuanya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan sister. Dan terima kasih juga untuk konsumsi yang dipersembahkan malam hari ini untuk dari tim PD. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati dan jika ada yang ini berkenan memberikan konsumsi untuk pertemuan berikutnya bisa kontak saya sendiri yang ada di sana. Dan juga saya ucapkan terima kasih Tata Hingga untuk Bapak Ibu yang kesempatan malam hari ini. Mari kita berikan soal utara untuk Tuhan kita. Semoga Tuhan memberkati dan jangan lupa acara berikutnya adalah pertemuan berikutnya adalah SHDM pada tanggal 2 Juli. Kita akan mulai tanggal 2 Juli. Siapa yang sudah mendaftar di sini? SHDM? Ada berapa dosen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, rata-rata udah 70% ya. Tujuan bagi yang belum mendaftar jangan lupa masih ada kesempatan seperti lagunya tadi. Judulnya adalah kesempatan. Ya, jadi masih terbuka untuk pendaftaran sampai tanggal 30 Juni dan uang pendaftarannya untuk mengganti konsumsi dan itu sebesar 50.000 saja. Kita akan ada pertemuan selama 8 kali pertemuan ya. Misalnya ya, 9 Juli, 16 Juli, 23 dan 30 Juli, kemudian 6 Agustus ada sesi pencurahan. Pencurahan roh kudus itu tanggal 6 Agustus ya. Ya betul. Kemudian masih ada lagi nanti pertemuan sesi 6 dan 7 pertumbuhan dan kemudian diubah menjadi serupa dengan Kristus. Itu saja dari kami tim PD. Terima kasih. Sekali lagi semoga Tuhan memberkati Anda semua. Sisita. Dari pujian kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh duduk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan kami pulang dalam sukacita dan apa yang kami dapatkan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehingga setiap orang yang melihat kami bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan hidup